mindset for success. Kalau mau ada kemajuan, harus ada perubahan. Bahkan ada pepatah Tiongkok dari zaman dulu ya, 不怕慢只怕站, ya, 不怕慢只怕站. Tidak takut kalau kita pelan-pelan. Karena sepelan-pelannya pun minimal ada kemajuan, betul kan ya? 只怕站. Hanya kita takut kalau kita berdiri diam aja. Karena kalau kita berdiri diam, itu istilahnya kita mundur. Kalau berdiri diam, tidak lakukan perubahan, kita mundur. Kenapa kita mundur? Karena kalau kita berdiri diam, tapi orang lain maju ke depan pelan-pelan. Dibanding dengan dia, kita mundur kan ya? Jadi 不怕慢只怕站. Pelan-pelan maju pun is okay. Asal jangan berdiri diam. Berdiri diam bukan berarti tidak lakukan apa-apa. Bukan itu maksudnya. Berdiri diam adalah setiap hari lakukan hal yang sama. Itu berdiri diam. Oke ya. Jadi tidak ada coba cara yang baru, metode yang baru, ide yang baru. Setiap hari rutinitas yang sama. Itu adalah can. Oke ya, 不怕慢只怕站. Oke lah, ya itu cerita lain lah. Mari kita bahas sedikit. Kalau tindakan kita adalah A, kalau tingkah laku kita adalah A, kalau action kita adalah A, jika rutinitas sehari-hari kita adalah A, hasil yang kita peroleh pasti, setuju kan ya? Kalau tingkah lakunya A, hasilnya A lah. Jadi kalau kita lakukan A setiap bulan, hasil setiap bulan A. Kalau kita lakukan A setiap tahun, hasil setiap tahun A. Karena hasil adalah akibat dari tindakan. Namun saya yakin kita semua di ruangan ini tidak mau keadaan hidup kita, tidak mau keadaan karir kita, tidak mau keadaan bisnis kita dalam keadaan A melulu. Kita semua mau capai prestasi B. Di mana B adalah sesuatu yang lebih maju daripada A. Betul kan ya? Bahkan ada lagu dari Westlife. I have a dream. Bercita-cita, bermimpi, berharap, berdoa bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Ya, usaha kita, karir kita, hubungan kita dengan keluarga dan sebagainya. Setiap hari esok lebih baik. Banyak orang di dunia ini bercita-cita mau capai prestasi B. Dan prestasi B itu adalah impian, cita-cita. Bercita-cita itu bagus, itu sehat. Manusia harus bercita-cita, betul kan ya? Cuma masalahnya bapak-bapak ibu sekalian, banyak orang di dunia ini maunya capai hasil B, mimpinya capai prestasi B, pengennya capai prestasi B, tetapi tingkah lakunya setiap hari adalah A. Tuh lalit kan? Se-A-nya tidak bakalan capai prestasi B. Kalau kita mau capai prestasi B, you have to change your action, change your kebiasaan. Change your cara kerja dari A menjadi B. Dengan tingkah laku yang sudah berubah, baru hasil menyusul. Karena hasil adalah akibat. Betul kan ya? Jadi yang kita bicara tentang change bukanlah hasil. Yang kita bicara tentang change adalah tindakan. Change. Jadi mindset kita, pola pikir kita adalah kalau mau maju, harus berubah. Dan kalau mau berubah, berarti harus bisa atasi hambatan mental untuk melangkah. Namun ketika kita berubah, sadarilah tidak akan langsung lancar dan enak. Pasti ada prosesnya. Oke? Berarti kalau mau maju, bapak-bapak ibu sekalian, kita harus keluar dari zona nyaman. Get out of your comfort zone. Keluar dari zona nyaman. So if you want to change your position, you must change the way you do things. Because if you do the same thing, you will get the same jabatan and the same salary. End of story. Okay? Justru Albert Einstein pernah bilang, hal yang terkonyol di dunia ini adalah orang-orang yang lakukan hal yang sama terus, namun harap dapat hasil yang berbeda. Itu yang konyol. Oke? Nah ya, sekeluar dari ruangan ini ada dua akibat. Satu, tambah jelas. Dua, tambah bingung. Jadi apa yang saya sudah lakukan salah ya? Bukan salah. Bukan salah. Ya, sampai kita bisa hadir sampai di posisi ini, nikmati kesejahteraan hidup seperti ini, berarti apa yang kita lakukan sudah benar, betul kan ya? Tapi kalau mau lebih maju, harus lebih meningkat. Itu maksudnya. Okay ya, right? So, fine. Let's move on, ladies and gentlemen. So, kesimpulannya adalah, if you take the same action every day, jika kita lakukan tindakan yang sama setiap hari,
otomatis kita akan peroleh hasil yang samalah. Ini hanya summary saja. Therefore, if you want a different result, kalau kita mau hasil yang berbeda dalam karir kita, dalam jabatan kita, dalam omset usaha kita, dalam hubungan suami istri sama orang sama mertua dan sebagainya, kalau mau ada kemajuan, you have to change your action. Harus ada perubahan dalam tingkah laku. Ngomong sih gampang, prakteknya susah. Okay, ya? Jadi, the rules have changed, ladies and gentlemen. Aturan main sudah berubah. Zaman dulu, pola pikir dulu, mindset dulu, paradigma dulu, papa saya selalu ingat kepada saya, James, information is power. Papa sering ingatkan, nak, informasi itu power. Siapa yang memiliki informasi, dialah yang berkuasa. Siapa yang memiliki informasi, dialah yang berkuasa. Tetapi bapak-bapak ibu sekalian, Papa lahir tahun 1901. Of course, Papa sudah meninggal lah. Ya, okay, ya. And my father used to teach me, son, information is power. Ya. Tetapi kita harus ingat, Papa ketika dia bilang information is power, itu paradigma atau pola pikir yang dia dapat ketika dia bekerja, kira-kira di puncak karirnya lah. Betul kan ya? Dan seorang pria di puncak karirnya mungkin antara usia 40 dan 50, betul kan ya? Berarti 45 lah. Kalau 45, berarti itu terjadi tahun 1946, betul? Nah, tahun 1946, masih belum ada TV ya? 1946, yang punya radio, mungkin seluruh kompleks perumahan satu radio. Dan semua kumpul dengan radio bareng, betul kan ya? Yes. Dan orang yang punya pendidikan untuk baca koran, nggak banyak juga, betul kan ya? Maka, di zaman itu, yes, information is power. Because not many people had information. Betul kan ya? But now, the new paradigm is information is public access. Informasi milik semua orang. Di ruangan ini semua punya TV. Minimal 2 di rumah. Betul kan ya? Radio ada juga. Baca koran ada. Di rumah ada, di kantor ada. Majalah pun begitu banyak majalah sampai bingung apa yang mau dibaca. Betul kan ya? Internet lagi. Apa yang kita login di internet, seseorang yang di Amerika tahu, di detik itu pun kita tahu yang sama. Ya kan? CNN, Bloomberg, harga pasar. Apapun yang orang lain tahu, kita tahu. Jadi informasi bukan power lagi. Informasi milik semua orang. Yang jadi unggul adalah betapa kreatifnya kita mengelola informasi itu. Di era sekarang, semua orang baca koran yang sama kok. Ada orang baca, susah, krisis melulu. Ada orang bilang, wah ini peluang ini. Ada orang bilang, gila PLN mati listrik melulu. Ada orang bilang, wah buka usaha jual genset untung ini. Betul kan ya? Semua baca berita yang sama, dapat informasi yang sama, tapi muternya lain. Yang jadi untungnya adalah bagaimana kita muternya informasi. Betul? Jadi yang jadi unggul bukan hanya kreatifnya, yang jadi unggul adalah speed. Speed. Betapa cepatnya kita manfaatkan informasi itu. Betapa cepatnya kita manfaatkan momentum itu. Kenapa dunia begitu cepat? Karena informasi menyebar cepat. Betul kan ya? Zaman dulu kita lakukan sesuatu karena informasi tidak milik semua orang, sampai informasi sampai ke semua orang dan dia mulai meniru, itu kan perlu waktu agak lama. Tapi karena sekarang apapun yang Anda tahu langsung SMS ke 3 teman, SMS ke 7 teman, ya kan? Langsung besok Anda keluar, ya sudah ada tiruan. Betul kan ya? Nah, maka dari itu karena informasi menyebar cepat, mau manfaatkan momentum harus cepat. Harus cepat berarti fast to change. See? So if you are slow to change, peluang lewat. Maka temanya adalah mindset. And the mindset to change and to change fast is the success story now. Bisa mengerti ya? Okay? Ya, so sadarilah the rules have changed.
Nah, ya, jadi kalau mau sukses di abad 21, ini dari Dennis Waitley. Siapa itu Dennis Waitley? Dennis Waitley adalah seorang pakar yang selalu belajar tentang bagaimana kiat sukses di abad 21. Saya ikut seminar dia tahun 1992, saya ikut seminarnya dan saya baca banyak bukunya. Dan untuk anda yang mau tahu tentang pelajaran Dennis Waitley, sudah saya intisarikan di sini ini, ya. How to survive and thrive in the 21st century, pelajaran dari Dennis Waitley, semua ada di dalam satu kotak khusus ini. Satu kotak ini isinya 6 CD. Dennis Waitley mengajarkan, kalau kita mau sukses di abad 21, aturan pertama, hal pertama yang harus kita mengerti adalah aturan telah berubah. Jadi apa yang diajarkan oleh orang tua kita, umumnya sudah tidak relevan lagi. Sorry. Nilainya sih bagus. Kita ambil hikmah dari nilainya. Kita ambil intisari dari nilainya. Kita ambil pelajaran dari nilainya. Tapi kita harus rubah dalam hal aplikasinya. Tidak boleh mentah-mentah ambil dan aplikasi. Pasti error. Okay? Mama saya used to teach me, James, slow and steady wins the race. Jangan ngebut terus. Karena waktu saya kecil saya aktif. Lari sini, lari sana. Mama sampai stres. Dia takut saya jatuh. Betul kan ya? Nah, slow and steady wins the race. Jangan ngebut. Pelan-pelan, santai-santai. Kamu bakalan menang. Saya tanya, kebijakan ini dari mana, Ma? Bijaksana ini. Mama bilang, you ingat cerita kelinci sama kura-kura? Kelinci cung. Kura-kura teng. Akhirnya yang menang siapa? Kura-kura. Dia santai-santai, dia menang. Jadi saya tanya Mami belajar slow and steady win the race dari mana nih, Mi? Mami bilang, Mami belajar ketika Mami kecil. Dari nenek, ama. Okay, so when I was born, my mother was 45 years old. So my mother 45 years old. So I asked, Mom, where did you learn this from? She said, I learned from my mother when I was a young girl, 10 years old. So when she was born, 45 years old, when she told me about slow and steady, 10 years later, so 55 years old, betul? 55 years old, she said when she was 10 years old. So that means, when she was 10 years old, that means Mama lahir 1920, when she was 10 years old, 1930. 1930, her mother taught her. And I asked, when your mother taught you, how old was she? Grandma was 40 years old when she taught me slow and steady win the race. Okay? So, where did Mama learn? Mama learned in school when she was a little girl. So, 1930 minus 40 years, 1890. 1890 ya. Okay? This is serious ah. Banyak antara kita nggak ada gambaran 1890 kayak apa, betul kan ya? 1890. Nenek belajar dari mana? Nenek belajar dari gurunya. Dari buku Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, 1820 lah. 1820, zaman kuda. Slow and steady, okay ah. Betul kan ya? Now not zaman kuda, you know. Not even zaman mobil balap zaman SMS. You see, dulu kudanya ngebut sampai masuk angin pun. Sampainya 2 hari. Betul? Sekarang, whatever you want, you send, ting, you send, in 2 seconds, the guy in Brazil receive it, you know. And the Brazil one will send to the Canadian one, and the Canadian one will send to the guy in New York, and then the New York one will send you a reply, yes or no, we order or not, within half an hour. You slow and steady win the race, you die every day. Betul nggak? Maksud dari slow and steady bukan berarti nilai itu nggak bagus, bukan. Maksud dari slow and steady adalah, ya kalau kita lakukan satu tindakan, ya pikirlah dengan matang-matang. Ya, tapi pikir pun jangan terlalu lama. Tapi bertindak harus cepat. Okay? Tapi jangan nyesal tanpa mikir. Itu maksudnya. Okay? The rules have changed. That's number 1. Number 2. Anda dan saya ini kita adalah generasi tulalit. Benar, kita ada generasi tulalit. Kita terjebak antara 2 generasi. Ya, orang tua kita nggak ada masalah, anak kita nggak ada masalah. Kita ini yang bermasalah. Generasi tulalit, kenapa generasi tulalit?
Karena my father, my mother, they are here, okay? Ya, 1901, 19, ya, itulah, gitu sana lah ya. Right? Papa saya, dia suka cerita kepada saya waktu saya kecil, ya, waktu saya lahir kecil, Papa suka cerita James, waktu Papa muda ya, usia 20 tahun, Papa sudah mandor di pabrik karet. Dia dengan bangga. Papa sudah mandiri, sudah mandor di pabrik karet. Dan Papa di kantor ya, bisa ngetik pakai mesin tik. Oh ya? Ya. Dan Papa, mesin tik bukan hanya tik, tak, tik, tak, tik, tak. My father told me, I could touch type. What is touch type? Touch type means nggak usah lihat tombol, betul kan ya? Ting, ting, gitu. Itu touch type. Ya, jadi saya bangga sekali. Wah, Daddy 1920 can touch type. Yeah, because I learned from my boss, an Englishman. Okay, jalan karirnya, terus akhirnya Papa buka usaha dan sebagainya. Ya, Papa pensiun 1965. I was about 4 years old. Yeah, so when I was 4 years old, I still remember, lupa ingat ya. Papa said, James, today is my last day in the office. Want to follow me? Rapi-rapiin barang di kantor. Ya udah, ikut aja, iseng-iseng ikut. Dan saya masih ingat, saya main ke kantor Papa, saya lihat di atas mejanya ada satu alat yang saya belum pernah lihat. Jadi saya tanya dia, "Pa, what is this, Pa?" Daddy said, I call him Daddy, yeah. Dad, what is this, Dad? He said, this is the typewriter I was telling you. Remember I was telling you the typewriter? This one. Oh, this is a typewriter, Dad. Yeah. Oh, yeah. Oh, now I see. Fantastic. He started his career 1920 with a machine tik. He ended his career 1965 with a machine tik. 45 years, no change. Zaman dulu begitu kan? Berarti kesimpulannya adalah belajar satu keterampilan. Keterampilan itu berlaku sepanjang hidup loh. Nggak usah rubah, nggak usah belajar lagi, nggak ada stresnya, betul kan ya? Oke? Nah itu Papa. Nasib saya dan Anda beda, betul kan ya? Saya 1980 masih SMA, ya. Saya ada ya proyek-proyek sekolah masih pakai mesin tik yang Papa bawa pulang. Nanti saya kuliah 1985 saya kuliah, ya. Saya IT, background IT, ya. Masuk ruangan komputer, guru kita dari Inggris. Boys and girls, you are now in the computer lab. Very expensive equipment. Don't touch anything until I tell you to do so. Okay, so we did not touch computer. Then, hey, computer. You have computer at home? No lah, very expensive lah. Dan teman-teman cannot touch lah. Why cannot touch? Sir say cannot touch lah. Why? Wait, explode lah. Nanti meledak lah, don't touch lah. Wah, kamseu banget ya dulu ya, oke? Okay? Dan, gitu. Padahal XT doang. Yang masuk DOS ini, zuzok, keluarnya APROM gitu kan. Nah itu zaman dulu, itu XT, oke? Okay? Setelah 2 tahun, gurunya dengan boys and girls, we are happy to tell you, we have upgrade our computers, now no need DOS. Auto boot, we have a hard disk inside. The hard disk 20 megabytes. Zaman dulu 20 megabytes kan big ya. Wah. Sekarang 20 megabytes nggak cukup untuk game anak kita, betul kan ya? Ya. 8286. After that 386. After that 486. After that Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, betul kan ya? And then after that you have your PDA. Now you have your smartphone, everything kan ya? Everything is there kan ya? BlackBerry push mail and all that, betul? Yes, yeah. So and this is now 20 here to here, yeah, 28 years. 28 years, about 20 changes, you know. Right? 45 years, no change. Kira-kira bapak-bapak sekalian, kita ini hidup di zaman Papa atau zaman kita? Zaman kita betul kan ya? Zaman no change atau zaman change? Change. Oke. Jadi, secara nyata kita hidup di zaman perubahan, betul? Tapi banyak orang secara fisik hidup di zaman perubahan, secara watak masih di sini. Maka orang inilah error terus, betul nggak? Karena kenapa berubah sih? Saya berubah. Seluruh dunia berubah, lo aja yang nggak mau berubah. Maka orang ini stres. Kenapa? Seluruh dunia mendorong dia berubah, wataknya belum berubah.
Jadi kalau tidak mau stres, kita harus ikut arus dong. Nah, itu maksudnya mindset sukses. Sini. Aturan main sudah berubah. Betul kan ya? Oke? Ngomong sih gampang. Rubah ini nggak nyaman loh. Nggak nyaman. Oke ya. Jadi apa? Nah, ini sudah no change. Kita sudah change. Anak kita lebih dahsyat lagi. Anak kita rata-rata lahir tahun 1980-an, betul kan ya? Ya, ada yang lahir tahun 2000-an, betul? Yes. Berarti anak kita sudah anak zaman sekarang, betul? Dan I still remember mama saya almarhum, saya lihat di rumah, kalau mama bosan, saya beli DVD buat mama. Dan saya ajar, Ma, kalau bosan, ini saya sudah beli film seri, Mama nonton aja. Ini masuk, nanti ini bosan, keluarin. Ini masuk, bahkan sudah kasih instruksi step by step. Kalau nonton TV, ini pencet ini, yang merah. Bahkan kasih kode, merah, oke? Spidolin, merah. Kalau nonton DVD, pencet biru, gitu ya. Ya, Mama bilang, oh janganlah, nggak ngerti. Nanti salah pencet, rusak, reparasi mahal. Orang tua kan begitu. Dengan satu kalimat itu aja sudah tercermin mindsetnya salah. Rusak, salah pencet, rusak. Apakah zaman sekarang salah pencet, rusak? Enggak. Salah pencet paling nggak jalan, nggak rusak. Salah pencet, rusak itu sudah salah. Reparasi mahal. Zaman sekarang DVD rusak, reparasi nggak? Reparasi mahal, buang lebih murah, betul kan ya? Betul? Jadi dengan satu kalimat, salah pencet, rusak, reparasi mahal. Itu aja udah ketinggalan zaman banget itu. Ya, dan orang tua kita, enggan loh, sentuh takut rusak, betul? Anak kita, my son, when he was like 5 years old, we have TV of course, we have TV, we have DVD, we have Indovision. Betul kan ya? All on one TV kan ya? And ada PlayStation. Jadi satu TV itu ada DVD, ada Indovision, ada TV, ada PlayStation. Jadi si kecil itu, kalau dia nonton TV sudah bosan, dia ambil remote TV, ya Anda juga tahu, ambil TV, pencet ke AV2. AV2 adalah DVD, dia pakai remote DVD, nyalain DVD, masukin DVD Tom and Jerry, load, pilih chapter yang dia belum nonton, dia pilih chapter, dia play. Oke? Sudah bosan, dia stop DVD-nya, dia ambil remote TV, pencet ke AV3, switch ke Indovision, nonton Disney Channel. Cari channel Indovision punya remote. Betul? Nonton 1 jam, bosan, switch ke PlayStation, switch off the Indovision, switch on the PlayStation, cut. Bosan, stop the PlayStation, switch back to Indovision, watch Disney Channel. Disney Channel ada iklan, ada website. That 5-year-old boy take paper, copy down the website address, switch off the TV, go to the computer, switch on, go to the internet, key in the website, download the game, and play. 5 years old. My mother will hang, Betul nggak? Kompleksnya luar biasa, betul? Tapi buat dia, ini mainan sehari-hari ini. Jadi anak ini, change is part of life, Change, bosan, change, bosan, change. Dan kita marah. Kok ganti channel melulu sih? Betul? Mau nonton sampai tuntas. Zaman sekarang nggak ada orang nonton sampai tuntas. Betul nggak? Betul kan ya? Nggak ada nonton sampai tuntas. Kita inilah yang setia nonton awal sampai akhir. Anak sekarang nggak nonton dari awal sampai akhir. Bosan, fast forward. Seru, fast forward. Oh, seru. Betul kan ya? Switch. So, Anda dan saya, kenapa dinyatakan zaman tulalit? Karena kita lahir dan besar di sini. Berarti kita ditanamkan dengan nilai-nilai dari orang tua kita. Dari sini, betul kan ya? Kita ditanamkan nilai-nilai di sini. Orang tua kita yang pegang nilai ini, hidup dengan nilai ini, mereka sudah selesai di zaman sini, betul? Tapi kita ini yang ambil sisa-sisa nilai ini, nilai dari zaman dulu, dan harus menang di zaman ini dengan nilai ini. Nggak hang tuh. Bisa mengerti? Nah, anak kita no problem. Karena dia, udah nilai ini, betul? Maka Anda dan saya adalah generasi tulalit, betul? Karena kita ditanam dengan nilai ini, kita besar di zaman sekarang, tapi kita harus berjuang di zaman ini. Okay?
Maka if you want to succeed in business, you have to unlearn what you have learned and relearn. Istilah komputer, uninstall and reinstall. Uninstall and reinstall. Oke? Nah, kalau aturan sudah berubah, sitcom sudah berubah, semua berubah, kita nggak ada pegangan. Yang error kita loh. Minimal mau berubah harus ada pegangan, betul kan ya? Now everything is changing. If you look around, the rules have changed, the boss has changed, the economy has, everything is changing. This is the only thing that has not changed and will not change. And if you don't hold on to this, you are lost every day. Masuk akal? Itu. Jadi, mana yang harus berubah, mana yang harus kita lepas. Dan walaupun kita lepas, kita harus ada pegangan. Okay, yeah? Alright? So now, what do you hold and what do you let go? What must change and what cannot change? Okay? Ya, harus jelas. Okay lah. Right? So, aturan berikutnya, stabilitas itu mitos. Bapak-bapak, ibu sekalian. Stabilitas itu mitos. Sudah tidak ada yang stabil lagi. Krisis yang kita alami sekarang, sama sekali tidak ada hubungan dengan kita loh. Betul nggak? Ini adalah kita dapat imbasnya dari kebijakan Presiden Amerika berapa tahun yang lalu. Betul kan ya? Seseorang yang tidak ada hubungan sama kita nggak kenal dia pun nggak kenal kita, atas satu kebijakan yang kurang tepat, seluruh dunia kena imbasnya. Kita tidur nyenyak-nyenyak, sana kena bom, sini harga rupiah turun. Apa hubungan sama kita? Betul kan ya? Because dunia sudah saking berkaitan. Nah, karena sudah saking berkaitan, apapun yang terjadi di mana, pasti kena gelombangnya dong. Nah, kalau sudah saking kekaitan, dan apapun terjadi, sini akan rasa gelombangnya. Walaupun bukan kita yang lakukannya, orang lain lakukan, kita pun kena gelombang. Dari mana bisa stabil? Nggak bakalan ada stabilnya dong. Karena something happen there, boom, kita kena. Something happen there, boom, kita kena. How to be stable? So, in the world now, stability is myth. Maksudnya, jangan bermimpi bahwa dunia ini stabil. Itu sudah nggak ada lagi. Itu mitos zaman dulu. Oke? Kita harus sadar dan terima akan hal itu. Tidak ada dalam dunia bisnis yang stabil. Maka, kalau kita sudah terima bahwa tidak ada di dalam dunia bisnis yang stabil, maka kita harus rasa nyaman. Bukan terima dan pasrah loh, bukan loh. Kita harus rasa comfortable terhadap ketidakkepastian dan perubahan. Oke? Berarti bukan kalau ada perubahan kita marah-marah. Bukan pun kalau ada perubahan kita, apa boleh buat lah. Itu pasrah, betul kan ya? Tetapi kita harus rasa nyaman terhadap ketidakkepastian. Ketidakpastian, iya memang begitu. Ya udah biasa sehari-hari begitu kok. Lihat ketidakkepastian, lihat perubahan, bisa senyum. Itu baru nyaman, oke? Ya, karena kalau kita masih mau stabil, setiap hari kita kecewa. Setiap hari kita stres sendiri, oke ya? So stability is a myth, oke? Maka dari itu, orang yang tidak mengerti rule ini dan mau stabil, mereka berharap bisa stabil seperti ini. Tapi kita semua tahu, zaman sekarang nggak ada yang stabil seperti ini. Dan kalau stabil seperti ini, cuannya begini, untungnya begini kan? Betul nggak? Kecil-kecil kan? Capek deh. Oke, yes? Zaman sekarang nggak ada begini. Zaman sekarang adalah orang yang tidak mengerti sesali. Waduh, gonjang-ganjing, gila kali. Orang yang mengerti, asik men, naik, cuan turun, cuan naik, cuan lagi turun, cuan lagi, kapan lagi? Bisa terima? So you see, kita tidak bisa tentukan apa yang terjadi dunia eksternal. Tapi kita selalu bisa tentukan bagaimana kita tanggapi keadaan tersebut. Oke, kita bisa tanggapi dengan sesal terus, tapi kita bisa, songa tanah. Oke ya, so untung here,
untungnya. Itu dimaksud dengan you have to be comfortable with change and go with the roller coaster. Okay? Jadi kalau Anda pergi ke Dufan, ada mainan roller coaster, ada orang yang rada nyentrik, suka naik roller coaster, betul kan ya? Tapi orang, Nah, kalau di Dufan kita ada pilihan. Mau naik roller coaster bisa nikmati, yang tidak naik roller coaster pun ada mainan lain untuk nikmati, betul? Tapi di dunia bisnis, no choice, only one game, roller coaster. So, you either ride or you stay at home. You choose. Okay, yes? Because in the game of business, no other games. All games are roller coaster. Okay, itu ceritanya. Tapi, ngomong sih gampang. Link ini dengan aturan ketiga. Then you realize the need for continuous learning. You have to learn, you have to learn, you have to learn, and you have to learn. Why do you have to learn and learn and learn? Look, because zaman dulu, belajar satu keterampilan berlaku untuk sepanjang hidup, karena change-nya nyaris tidak ada, betul? Tapi di zaman sekarang, kalau mau sukses, untung, naik perlu satu siasat, betul nggak? Strategi, keterampilan. Turun perlu keterampilan yang berbeda total, betul? Karena strategi yang cocok pada saat gelombang naik, tidak cocok untuk gelombang turun, setuju nggak? Jadi ini satu keterampilan dan satu strategi, ini satu keterampilan dan strategi yang beda total. Nah, begitu dia turun ke minus, kalau mau untung, harus pakai strategi ketiga. Begitu dia mutar lagi naik, strategi keempat. Begitu dia naik lagi, sudah nggak bisa pakai strategi pertama, karena tahap sudah berubah, sudah banyak kompetitor niru. Harus pakai strategi yang gila nggak? Maka pakai satu keterampilan. Cukup untuk selama hidup. Itu pasport gagal. Maka, banyak orang, begitu dia lulus dari perguruan tinggi, dia anggap ijazah itu cukup untuk selama hidup. Ijazah itu hanya syarat minim untuk diterima di perusahaan pertama. Setelah itu, orang sudah ngelihat ijazah lagi. Sekedar formalitas. Betul kan ya? Orang sudah lihat kemampuan, keterampilan, dan sebagainya. Betul kan ya? Nah, learn and learn and learn. Tuh, slide-nya, komputernya. See? Continuous learning. Go to school and keep going to school. Next, this one is important. Self-motivated in lifelong learning. Ada pepatah Tiongkok, semua orang tahu. Hua tao lao, xie tao lao. Ya, hidup sampai tua, belajar sampai tua. Hua tao lao, xie tao lao. Tetapi ini dia tambah. Self-motivated to xie tao lao. Ya, jadi tidak ada dorongan oleh orang lain. Tidak karena atasan kirim kita, terpaksa kita datang gitu loh. Betul? Saya jalankan training untuk banyak perusahaan. Ada yang perusahaan sudah bayar, suruh dia datang. Dia datang pun kayaknya terpaksa banget gitu. Marah-marah gitu. Dan dia tanya, James selesai jam berapa? Jam 5, kalau bisa kita jam 6 baru selesai. Kalau Anda pasti gembira, betul kan ya? Ya kasih bonus tambahan, kenapa enggak? Nah, orang-orang seperti itu. Kalau jam 5 secara resmi, kalau enggak selesai, saya siap kasih sampai jam 6. Dia bilang, bisa enggak jam 3? Ada orang seperti itu, banyak sekali. They are not self-motivated to learn. Sudah dibayar, pun tidak mau. Okay? Self-motivated pun. Kalau perusahaan bayar, syukur. Kalau perusahaan enggak bayar, siap bayar dari kantong sendiri. Wah. Kantong sendiri, duit Yeah. So, you must be self-motivated to lifelong learning. And self-motivated means harus keluar duit. Betul nggak? Keluar waktu, keluar usaha, keluar tenaga, dan kadang-kadang keluar duit. Atas kehendak sendiri. Baru dengan keterampilan yang up to date melulu, baru kita bisa unggul di keadaan yang berubah terus kan. Okay, bayangin. Keadaan memerlukan keterampilan yang berbeda terus. Tapi ada orang yang hanya miliki satu keterampilan. Dan karena
dia hanya miliki satu keterampilan, dia tidak bisa ikut serta dalam ini, betul? Dan karena dia tidak bisa ikut serta dengan ini, dia marah-marah sama ini, dan dia pengen begini. Orang yang tidak siap menghadapi perubahan. Dan dia marah-marah sama perubahan. Yang bermasalah bukan perubahannya. Yang bermasalah adalah dianya sendiri. Bisa terima keadaannya? Oke ya. Asik banget. Seru. Aturan 4. Kita semua punya impian. Kita semua punya cita-cita. Ada mau punya rumah yang lebih besar. Ada mau cita-cita ke luar negeri. Betul kan ya? Ada mau cita-cita kirim anak ke perguruan tinggi luar negeri dan sebagainya. Setiap orang punya impian, punya cita-cita. Some want to buy a BMW, some want to buy a Lexus, some whatever. Ya? Apapun yang Anda impikan dan Anda cita-citakan, akan dan bisa Anda peroleh. Apapun impian Anda akan terwujud jika Anda bantu orang lain peroleh apa yang mereka inginkan. This is what it says. You get what you want by helping others to get what they want. That means, if you help others to get what they want, you will get what you want. Okay? Itu bahasa umumnya. Tapi bahasa bisnisnya adalah jika customer Anda melalui berbisnis dengan Anda atau mitra usaha Anda melalui hubungan usaha dengan Anda, dia capai tujuannya, dia capai cita-citanya. Berarti berhubungan bisnis dengan Anda ada gunanya, betul kan ya? Dan kalau ada gunanya, ada manfaatnya dan ada nilainya, otomatis dia akan berlanjut berbisnis dengan kita, betul? Dan kalau dia berlanjut berbisnis sama kita, otomatis omset meningkat, betul kan ya? Dan kalau omset meningkat, otomatis cita-cita kita tercapai dong. Jadi kita akan capai tujuan kita jika kita berguna buat orang lain. Give and you will receive. Beri dan akan terima. Tapi syaratnya adalah beri dulu. Baru nanti menerima. Betul kan ya? Beri dulu baru menerima. Okay? Glorify God in the business world. Give first and then you will receive. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah, apakah customer Anda berbisnis dengan Anda ada untung buat dia enggak? Kalau ada untung, dia pasti kembali lagi. Tapi kalau nggak ada untung, siapa mau kembali lagi? Tapi Anda harus buat sampai dia untung. Keuntungan kita adalah akibat dari orang lain untung. Kalau kita berbisnis, kalau kita adalah pabrik, apakah bahan yang kita jual kepada distributor, si distributor untung nggak? Kalau si distributor untung, dia pasti beli dari kita, betul? Kalau kita adalah karyawan, apakah kehadiran kita di kantor buat bos lebih tenang, buat bos bisa tidur nyenyak, betul nggak? Tanpa kita, dia stres, pekerjaannya berantakan, ya keteteran. Dengan ada kita, semua teratur rapi, semua bisa dihandalkan, dia tidur nyenyak. Kalau begitu, jasa kita dipakai terus. Dan kita dibayar terus. Dipertahankan terus. Dan kalau itu terjadi, cita-cita kita tercapai. Tapi kalau tanpa kita, semua teratur, semua rukun, dengan kehadiran kita, malah tambah berantakan. Tadi semua hopeng-hopeng, sekarang musuh-musuhan. Tadi bos bisa tenang, sekarang bos jam 12 pun harus pikirin. Kehadiran kita tidak tambah nilai. Kalau itu terjadi, lagu yang harus kita nyanyi adalah menghitung hari. Betul kan ya? Karena nggak ada manfaatnya. Okay? So, here. You get what you want by giving others what they want. Give and you will receive. Give and you receive. Tapi ini bukan prinsip baru sih. Tetapi di abad 21 ada tambahan 2 kata. Better and faster. Ini 2 kata. Faster and better adalah kata pembandingan. Pembandingan. Anda harus beri kepada customer Anda apa yang dia mau. Anda harus beri kepada bos Anda apa yang dia mau. Tetapi di abad 21, Anda harus memberinya dengan mutu yang lebih baik,
better, lebih cepat. Oke, mutu yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, ini dua, better and faster, bertentangan satu dengan lain. Karena kalau mau lebih bermutu, nggak bisa cepat-cepat, betul? Nah, kalau mau cepat-cepat, biasanya nggak bermutu, betul nggak? Pasti salah inilah, salah itulah, ketinggalan lah, lupalah, menyusul lah, karena minta cepat, betul? Nah, di abad 21, kita harus punya keterampilan, harus cepat dan bermutu sekaligus. Ini memerlukan keterampilan yang meningkat terus, dan ini memerlukan kesadaran bahwa satu orang tidak mungkin bisa mengerjakan segala sesuatu. Kita perlu tim. Karena kalau kita handalkan segala sesuatu, you can be better, but you cannot be faster. If you are faster, you are not better. And if you are only one, but not two, you lose. Okay? Yes? Nah, better and faster berarti apa yang dia mau, saya harus berikan dengan lebih cepat dan lebih bermutu. Tapi pembandingan ya, ini dua kata pembandingan, betul? Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan kompetitor Anda. Berarti sambil Anda lihat kebutuhan pelanggan Anda, kebutuhan mitra usaha Anda, apa yang dia butuhkan, dan saya berikan secepat mungkin dan segera mungkin, sambil memusat kepada kebutuhan orang, kita harus lirik kanan dan kiri, apa yang diberikan oleh lawan kita, betul kan ya? Dan kalau dia sudah cepat, kita harus lebih cepat. Kalau dia sudah bagus, kita harus lebih bagus. Berarti memusat kepada orang lain, melirik kepada kanan kiri, memperbaiki diri, supaya selalu bisa lebih cepat. Capek deh. Satu ijazah mana cukup? Sudah mengerti kalimat ini? Continuous learning. How can you be better and faster